Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan daripada pengajian minggu yang lalu, kita telah membahas tentang si Rudi. Tentang Rudi. Iya, kemarin saya ingatnya. Yang mau kawin-kawin katanya. Gitu. Katanya. Minggu yang lalu tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Ini part keduanya Pak ya. Bagian keduanya nih supaya kita lebih semangat lagi. Jadi jangan pernah bosan. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Nah, ini kan motivasi buat kita. Nuntut ilmu itu dari kita kecil sampai kita menutup mata, sampai kita meninggal dunia hukumnya wajib. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah kita merasa bosan, jenuh untuk mendapatkan, menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimah. Nuntut ilmu itu hukumnya adalah fardhah, kewajiban atas setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Al-ilmu gola hatta azza ayyakuna lahu saman. Ada sebuah ungkapan, al-ilmu gola hatta azza ayyakuna lahu saman. Ilmu itu gola, golin, sesuatu yang amat sangat mahal. Dan ilmu itu tidak bisa dihargai dengan apapun juga. Kalau benda, mobil mewah, rumah megah, handphone yang mahal, masih ada nilainya, masih ada harganya, masih kita mampu membelinya. Tapi ilmu itu tidak ada satupun manusia yang bisa menghargai nilai ilmu. Al ilmu gola hatta azza ayyakuna lahu saman. Ilmu itu sangat mahal sehingga tidak bisa dihargai dengan apapun juga. Al ilmu gola hatta azza ayyakuna lahu saman. Ilmu itu sangat mahal dan tidak bisa dinilai, dihargai dengan apapun juga. Nggak bisa disamakan, dibandingi dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Al-ilmu ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu wa hayatuhu mauqufatun ala dzalik. Fa idza faqadal qalbul ilma fa huwa mayyit. Ada ulama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Apa kata beliau? Al ilmu ta'amul qalbi. Ilmu itu adalah ta'am, makanan, nutrisi buat hati. Ya, coba kita perhatikan. Ilmu itu adalah makanan, gizi, nutrisi buat hati. Ilmu itu diumpamakan makanan, diumpamakan bagaikan minuman, diumpamakan bagaikan obat buat hati manusia. Wahayatuhu mauqufatun ala zalika. Hidupnya hati kita itu dianggap hidup ketika hati itu diisi dengan ilmu. Fa iza faqadal qalbul ilma fa huwa mayyit. Ketika hati sudah kehilangan ilmu, ketika hati tidak diisi dengan ilmu, fa huwa mayyit, maka hatinya bisa mati. Jadi ilmu itu diumpamakan bagaikan nutrisi, bagaikan gizi, bagaikan makanan, minuman, obat buat hati. Ketika hati ini kosong, hampa daripada ilmu, maka hati kita akan mati. Ketika kita dikasih suatu nasihat, peringatan, maka kita akan menolaknya. Kenapa? Hatinya mati. Kenapa mati? Karena tidak pernah diisi dengan ilmu. Al-ilmu, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, permata yang sangat mahal. Ada sebuah dialog, anak kecil nanya sama ulama. Anak kecil nanya kepada seorang ulama, "Ya Syekh, wahai Syekh,
apakah di dalam surga nanti ada majelis ilmu? Apa jawaban Syekh itu? Wahai Syekh, apakah nanti kalau kita masuk ke dalam jannah, kita masuk ke dalam surga, di surga itu ada majelis ilmu enggak? Ada pengajian enggak? Apa jawaban si Syekh? Naam, fil jannah majalisul ilm. Iya, di dalam surga itu ada pengajian, ada majelis ilmu. Laukul ta'la lakultu la lazata fil jannah. Kalau seandainya Anda mengatakan di surga tidak ada majelis ilmu, maka tidak ada kelezatan di dalam surga. Maka kelezatan surga itu akan bertambah sempurna. Kenikmatan, kelezatan di surga itu bertambah sempurna dengan adanya majelis ilmu. Di dunia nikmat, sampai nanti kita masuk surga pun kita akan merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu. Ada sebuah ungkapan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kama annal ghaisa yuhyi al baladal mayyit fakadzalika ulumuddin tuhyi al qalbal mayyit. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kama annal ghais yuhyi al baladal mayyit, sebagaimana hujan itu akan menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati, tanah yang kering, tanah yang tandus itu bisa hidup. Dengan apa? Dengan turunnya hujan. Maka turunnya hujan itu bisa menyuburkan tanah, bisa menghidupkan tanah. Begitu juga kadzalika ulumuddin tuhyi al-qalbal mayyit. Ilmu agama itu bisa menghidupkan hati yang mati. Hujan bisa menumbuhkan tanaman, bisa menyuburkan tanah, bisa menghidupkan tanah. Begitu juga dengan ilmu agama. Ilmu agama itu akan menghidupkan hati-hati manusia yang sudah mati. Maka kalau hati kita sudah mati, itu bisa dihidupkan, bisa dibangkitkan, bisa ditumbuhkan dengan ilmu agama yang kita miliki, dengan ilmu agama yang kita dengarkan, ilmu agama yang kita dapatkan. Ada sebuah kata Imam Hasan Basri, beliau ini menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku hasanah, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami daripada panasnya siksa api neraka. Ada hasanah di dunia, ada juga hasanah di akhirat. Ada kebaikan di dunia, ada juga kebaikan di akhirat. Imam Hasan Basri, beliau menjelaskan makna hasanah di dunia, bahwa kebaikan di dunia itu bisa kita dapatkan dengan apa? Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan di dunia, kata beliau kebaikan di dunia itu didapatkan dengan dua. Apa? Yang pertama al-ilmu, dan yang kedua adalah al-ibadah. Maka kalimat hasanah di dunia menurut Imam Hasan Basri adalah kebaikan dalam bentuk ilmu dan juga kebaikan dalam bentuk ibadah. Kita ibadah, sholat, puasa, ngaji, baca Quran, sodakoh, ditambah dengan ilmu agama yang kita dapatkan, itu adalah kebaikan yang telah kita dapatkan di dunia. Ibadah kita jaga, tambah dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, ngaji tanpa ilmu, baca Quran tanpa ilmu, semuanya bisa sia-sia. Fakullu man ya'mal, fakulu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa manusia yang beramal, yang ibadah, sholatnya, wudunya, ngajinya, baca Qur'annya, puasanya tanpa dilandasi dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka semua amalannya akan ditolak, tidak akan diterima Allah. Kita sholat landasi dengan ilmu.
Kita wudu landasi dengan ilmu. Kita ngaji, kita baca Quran itu mesti dilandasi dengan ilmu. Maka kenikmatan di dunia bisa kita gapai dengan ilmu dan juga ibadah. Al-ilmu bila amal atil, wal amal bila ilmin batil, wal jam'u bainahuma hasil. Kata Abu Yas Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-ilmu bila amal atil. Ilmu tidak diamalkan atil, sia-sia, gak ada gunanya. Ilmunya banyak, tahu sholat wajib, tahu puasa Ramadan wajib, tapi gak diamalin. Al-ilmu bila amal atil. Ilmu tanpa amalan sia-sia, gak ada gunanya. Wal amal bila ilmin batil. Amalan tanpa ilmu batil, tidak sah, gak diterima. Ilmu tanpa amal sia-sia, amalan tanpa ilmu batal. Wal jam'u bainahuma hasil. Yang menggabungkan keduanya, ilmu dan amal, itulah yang akan selamat. Ilmu punya, amalnya semangat. Ilmu dengan amal, itulah yang membawa kita kepada kebaikan, keselamatan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, yang mau kebahagiaan dunia dengan ilmu. Siapa yang mau kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu. Siapa mau kedua-duanya bahagia dunia akhirat juga wajib dengan ilmu. Kita nggak usah bosan, jangan bosan untuk mendengarkan ilmu. Ilmu yang kita dapatkan meskipun cuma setiap malam Senin kita ngaji dengerin itu aja. Mudah-mudahan yang sedikit itulah yang bisa kita amalkan. Ada Imam Ibnul Qayyim, ini saya dapat nasihat dari Imam Ibnul Qayyim. Al-marid ijamuni'a at-ta'am wa syarab wa dawa salasata ayyam yamut. Fakadzalikal qalb idza muni'al hikmah awil ilm yamut. Kata beliau, orang sakit, yang sakit nih, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat selama 3 hari, pasti akan yamut, mati. Jangankan yang sakit, yang sehat nggak dikasih makan juga bakalan mati. Yang sakit nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat selama 3 hari itu bakalan mati. Itu yang sakit. Yang sehat aja mati, nggak dikasih makan. Fakadzalikal qalb, begitu juga dengan hati manusia. Ketika hati manusia selama 3 hari nggak dikasih makan, makanannya apa? Ilmu. Nggak dikasih ilmu, nggak dikasih nasihat selama 3 hari, maka hati itu juga akan mati. Jadi kalau kita 3 hari nggak dengerin nasihat, nggak ada nasihat yang masuk, nggak ada ilmu yang masuk, hati kita bisa mati. Maka kita malam Senin kita fokus, meskipun cuma itu yang kita dapatkan, itu yang kita dengarkan, mudah-mudahan itu yang bisa kita amalkan, meskipun cuma sedikit ilmu yang kita dapatkan. Intinya ilmu, kata ada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini salah satu pendiri madhab yang 4. Madhabnya madhab Hambali. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Kita berapa hadis hafal, Pak? Jangankan 1 juta, ada 1 hadis hafal, Pak. Al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Masih mending ada tuh ya. Al-haya'u minal iman, malu bagian daripada. Nggak punya malu kagak punya iman. Orang yang nggak punya malu nggak punya iman. Itu kata Rasul, al-haya'u minal iman. Ini Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Beliau pernah berkata begini, ar-rajul yahtaju ila ta'am wasyarab fil yaum marotan aw marotain wa hajatuhu ilal ilm bi adadi anfasihi. Masya Allah. Manusia itu butuh makan sehari berapa kali, Pak? 3 kali. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang sekali makan.
Kata beliau, manusia itu butuh makan, butuh minum, sehari itu butuh bisa 2 atau 3 kali. Kata beliau, manusia butuh makan, butuh minum sehari 2 kali. Butuh makan, butuh minum sehari 2 kali. Wahajatu ilal ilm, dan manusia butuh kepada ilmu biadadi anfasihi. Manusia butuh kepada ilmu itu sebanyak hembusan napas. Maksudnya apa Pak ya? Kita makan minum paling 2 kali 3 kali, tapi kita butuh ilmu itu selama kita napas. Setiap hembusan napas kita, setiap tiupan napas kita, itu mesti ada ilmu yang kita dapatkan. Jadi sepanjang kita hidup, sebanyak hembusan napas, itulah ilmu yang mesti kita miliki. Orang berilmu kalau makan pakai bismillah, makan pakai tangan kanan, makannya duduk. Ini punya ilmu. Bismillah, pakai tangan kanan, makannya duduk. Orang berilmu minumnya pakai bismillah, mungkin minumnya bisa 3 kali, sekali dikit, sekali lagi dikit, 3 kali minumnya. Bismillah pakai tangan kanan. Di setiap waktu dia itu selalu berdasarkan dengan ilmu. Makannya dengan ilmu, minumnya dengan ilmu, ngomong pun orang berilmu beda. Nggak ada orang berilmu tuh ngomongnya sialan, ada nggak ngomong gitu? Banyak. Itu nggak punya ilmu. Ngomongnya seenaknya, sialan lu. Nauzubillah. Orang punya ilmu pasti akan jaga omongan. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Makan ada ilmunya, minum ada ilmunya, ngomong pun, bicara pun pasti ada ilmunya. Maka ilmu itu kita butuhkan sebanyak selama hembusan napas kita. Makan pakai ilmu, minum pakai ilmu, duduk pun pakai ilmu. Segala tingkah laku, setiap langkah, setiap kegiatan manusia itu mesti berlandaskan dengan ilmu. Kita jangan pernah menyepelekan ilmu. Ilmu itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di dunia wal akhirah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal juga, buahnya ilmu, aslul ilm khasyatullah. Pokok daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Rasul ilm khasyatullah. Kepalanya ilmu adalah takut kepada Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, samratul ilm khasyatullah. Buah daripada ilmu adalah takut kepada Allah. Semakin kita punya ilmu, semakin kita takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Manusia yang takut kepada Allah hanyalah manusia yang punya ilmu. Kalau manusia yang tidak punya ilmu, kalau manusia yang tidak memiliki ilmu, maka dia selamanya tidak akan pernah takut kepada Allah. Kenapa kita masih gampang-gampang maksiat? Kenapa kita masih berani ninggalin sholat? Kenapa kita masih ngomong seenaknya? Karena mungkin kita tidak mementingkan ilmu. Semakin kita punya ilmu, semakin kita hiasi jiwa kita dengan ilmu, maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita jaga, jangan sampai kita ninggalin sholat. Omongan kita jaga, jangan sampai kita ngomong nyakitin tetangga. Kalau manusia punya ilmu, omongannya pasti akan dijaga. Kenapa? Kalau kita menyakiti tetangga, itu akan timbul suatu hal yang tidak diinginkan. Maka ilmu itu adalah kemaslahatan buat kita. Ilmu itu adalah kebaikan buat kita. Ilmu itu adalah kebahagiaan buat kita di dunia wal akhirah. Jadi ilmu itu sedikit, yang penting diamalkan. Syukrul ilm al-amal, wa syukrul amal ziyadatul ilm. Mensyukuri ilmu dengan apa? Dengan mengamalkan. Ilmu sedikit kita amalkan, itu namanya kita mensyukuri ilmu. Tahu baca bismillah, makan baca bismillah. Setelah makan alhamdulillah. Itu namanya kita mensyukuri ilmu. Syukrul ilm al-amal. Mensyukuri ilmu adalah dengan mengamalkan ilmu itu. Wa syukrul amal ziyadatul ilm. Dan mensyukuri amal adalah dengan menambah ilmu. Syukuri ilmu dengan amal, dan syukuri amal dengan selalu menambah ilmu. Jadi manusia yang selalu bersyukur dengan ilmunya pasti akan selalu mengamalkan ilmu, meskipun ilmunya sedikit tapi diamalkan.
Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ada yang mau nanya atau gimana?